2000-an itu semua orang yang blasteran, yang campuran pasti dicari, masuk ya. ke dunia hiburan gitu. Gak pernah terbesit gue pengen jadi model, pemain film gitu. Gue gak pengen sebenarnya lu. Terus kalau Bapak bisa gitu kayak enggak deh, enggak mau syuting gitu. Aku mah oke-oke aja. Oke aja, aduh. Ya udah jauh-jauh ke Eropa nggak lo seleksi. Kalau anak gua nggak ke Eropa, dipanggil pun juga enggak gitu. Yes. Mungkin memang kamu belum siap. Per 10 bulan ya, kita start di 63.000 euro. Ya ini gua harus minta maaf tapi harus jujur juga. Pelatih, kualitas pelatihnya di level SSB. Takut reputasinya kenapa-napa atau gimana-gimana dibunuh. Dia manggil Luna apa biasanya? Ibu. Oh, ibu. Yang jahat bapaknya atau ibunya? Bapaknya. Oke, kita pengen welcome Darius dan juga Mikaela. Mikaela. Poin ya? Makaela itu the point. Poin. Manggil Luna apa biasanya? Ibu. Oh, ibu. Oh. Ibu sama bapak ya. Iya, ibu bapak. Still masih sampai sekarang manggil ibu dan bapak. Iya, udah kebiasa. Ini kayak lagi malu gitu, kan biasa. kayak lagi interview satu keluarga ya gue Iya. ya. Harusnya di sini tuh bertiga. Anyway, ini kita lagi kemarin kan lagi trending Forever Young. Forever Young. Asik. Yang katanya ada journey orang dari tahun ya kalau lahirnya udah 80-an biasanya dari 90-an, Iya. 2000. Dari Baba belum lahir lah. Dari ya? Baba belum lahir lah. Benar. Sebelum kamu lihat angka 20 di depan tuh dulu ada 1900-an. Oh, Jadi banyak orang lahir di 1980, 90 gitu kan. Forever Young. Jadi dia journey-nya. Luna juga udah pernah kena kan, ada yang bikinin kan video. Iya, itu Faisal lah yang Oh, itu bikin. Faisal. Gue pikir fansnya. Faisal. Oh, Faisal. Ya anyway. Nah, Darius, kita juga udah siapin punya Darius. Oh. Journey Forever Forever Young-nya. Masih inget nggak nih tahun berapa? Ini yang paling pertama. Oh, Ini mah merah putih. Merah Tahun? putih itu kita syuting 2009. Ada dua part sih, 2009 dan 2010. Ini Tuh kalau belum nggak lahir salah kan yang dia 2009. ketawa. Kamu belum lahir ya? Itu bapakmu loh. Kamu 2013 ya? 12 Oh, 2012. Desember. Gila cabil ya lu ya dulu ya. Ini Iya, apa ini nih? lagi ini Muda gua lupa. banget, Ini Darius. kayaknya era yang sama deh. Kok Nggak kelihatan jauh-jauh. lebih muda dari yang tadi? Masa? Heeh. Iya. Karena Mungkin itu atau kan sebelumnya. mungkin yang di film lagi Lupa. di makeup-makeupin. Iya, iya, iya. Iya, mungkin. Ini nggak Lupa, inget lupa. kapan? Ini nggak inget kapan. Tapi ya sebelum Mungkin around the same. 2010 lah. Sebelum 2010. Oke. Tetap Ini Baba belum lahir. Ini ya. lebih nggak inget lagi anjir. Oh, ini berarti mungkin lebih zaman dulu lagi nih. Ini syuting apa ya? Gila, itu Gila itu syuting dengan apa ya? rambut spiky lo dulu Iya, ya. masih zaman Dulu tahun berapa pertama kali Tuh. tampil? pertama kali bernafas. Pertama kali foto pertama lah kali- gitu, modeling gitu kan. pasti. 2004 pertengahan. Itu modeling. Iklan dulu justru buat Oh, brand. iklan. Foto ya, photoshoot buat brand. Apa sih yang bikin pertama kali Darius pengen kayak aku harus jadi model? Gue nggak pengen sebenarnya lu. Terus apa gimana? yang membuat lo Nggak tiba-tiba? pernah terbesit gue pengen jadi model, pemain film gitu. Ya terus apa? Kayak lagi casting, nganterin temen, terus Enggak, justru enggak. lo yang keterima. Kayak cerita klasiknya gitu. Dulu ada dua orang sebenarnya. Tiga orang. Satu mantan pacar. Oh. Iya. Dulu mantan pacar, dia memang modeling terus dance. Gitu. Terus dia sempet ikut Cosmo Girl kalau nggak salah. Kita kenal kali ya, boleh disebut nggak sih? Spill dong namanya. Tamara. Tamara. Bukan Blesinski? Blesinski, bukan. Tamara Dai? Tamara Geraldine. Tamara. Tamara, enggak, dia cuma sebentar terus dia lanjutin sekolah kuliah di Ini sangat di luar. ambigu ya. Yang namanya Tamara tuh banyak ya. Banyak. Iya. Iya. Jadi kita nggak tahu Tamara yang mana. Kita nggak yang mana. Teman-teman SMA gue dan teman-temannya dia pasti tahu. Dia yang lumayan encourage gue untuk ikutan gitu karena waktu itu lagi tahun baru 2024. Dari Itu gua- 2023 ke Iya, 2024. itu gue ketemu agency. 2003 ke 2004. Iya, ketemu agency di Citos. Di parkirannya Oh, kan udah ada dulu Citos ya? Carnival Night kan kalau Oh Citos iya, itu hari awal-awal kan, malam Minggu.
No, tuh tahun baru doang. Oh, tahun baru. Iya, Carnival Night, Brazilian Night atau apa, tematik gitu kan. Zaman-zaman baru Cikos buka baru ya. banget ya. Terus pas kita mau balik dipanggil, diminta nomor handphone segala macam. Ya udah gue kasih aja kan gitu. Dan ternyata teman satu les bahasa Jerman gue suka untuk ikut-ikut casting kayak gitu. Gitu. Terus dialah yang kan kita kalau lagi break atau apa ngobrol-ngobrol di kantin sambil makan gitu kan. Terus dia, "Hah, lo dipanggil casting? Ada yang nyuruh lo dateng?" "Iya." "Terus lo dateng?" "Enggak." "Ngapain?" gue bilang gitu. "Dateng dong, duitnya banyak bego," gitu. "Hah, masa sih?" gitu. Terus dateng, pertama kali dateng gagu di depan kamera nggak bisa ngomong. Kayak, ini apa? Bukannya foto? Awal casting itu buat TVC. Oh, I see. Oke. Setelah disuruh-suruh datang gitu kan, karena kan harus bikin foto atau portfolio gitu-gitu, gue nggak pernah mau kan. Terus akhirnya mantan gue yang Fotoin. gitu, yang bikinin gitu. Terus ya udah, akhirnya datang. Ya karena nggak terbiasa ya, jadi berasa aneh banget dan ya kayak bukan gue deh gitu. Ya, enggak, udah gitu. Terus gue bilang sama si agensinya, nggak mau lagi deh gitu. Kenapa? Gue nggak bisa ngomong. Tuh bisa. Latihan. Iya buat apa gitu kan. Waktu itu pertama casting tuh gue ketemu Marcel sama Misha. Kembar. Jadi dia keluar, gue masuk. Chandra Winata. Dan dia yang dapat iklannya karena memang storyboardnya nggak tahu gara-gara mungkin mereka kembar ya. Terus storyboardnya gue lihat, ih ini yang gue ketemu kemarin nih. Gitu. Terus akhirnya di beberapa bulan kemudian, bulan Mei itu dipanggil buat casting. Terus dia bilang, agensinya bilang, ini foto doang kok gitu. Ngapain? Cuma senyum doang. Bener, nggak pakai ngomong. Iya, ya udah cobain gitu. Terus gue cerita ke mantan gue, ya udah coba. Dan ternyata dapat. Ini SMA ya? Kuliah. Oh, udah kuliah. Kuliah Terus di mana lanjut. sih dulu, Darius? Kuliah di Atma Jaya Jogja. Atma Wait, Jaya di Jogja. So ini Tapi kejadiannya di Jogja. Enggak, di Jakarta. main Gua ke balik Citos lagi dari- liburan. Jadi gue lulus SMA, gue kuliah 1 semester. Oke. Habis tahun baru gue nggak balik lagi ke Jogja. Jadi nggak balik lagi? Enggak, gue lanjut les bahasa Jerman di Goethe Institut gitu. I Oh, see. jadi nggak pernah lulus di Atma Jogja ini nggak Iya. pernah? Enggak dong. Oh enggak dong. jadi abis iklan ini gue Oke. penasaran aja kan tiba-tiba kan lama loh, berarti udah 20 tahun lalu agak mirip Iya. sama lo kan? Iya. Lo earlier Beda lah, lo earlier beda dikit. berapa tahun. Justru Darius video klip pertamanya sama gua. Video klip apa? Ari Lasso. Nggak ada, sebenarnya sebelum Mama Lo ada. Ada lagi? Ada. Oh, kedua ada berarti. Minoru waktu itu ya. Ya, Oh, ada. oke. Ada band inilah. Oh. Jadi langsung lanjut model video klip lah, Iya. terus Iya, iklan, terus iklan, kapan terus- mulai pertama syuting apa sih dulu sinetron? Pernah sinetron Sinetron juga? ya, iya. Pertama syuting sinetron kayaknya justru. Iya. Sinetron terus film. Uh-uh. Baru presenting tuh sebenarnya terakhir. I see. Pernah bola kan ya, bawa acara Iya, sports kan? Iya, iya, Uh-uh. iya. Oke. Syuting sinetron tuh 2004 akhir, udah syuting. Terus habis itu sempat film, terus baru bola. 2005 akhir baru bola. Terus keterusan sampai sekarang, kalau misalnya dulu nggak casting, pengennya jadi apa? Main bola pasti. Main bola. Apa main bola? Emang- Atau ya bekerja di bidang hatinya olahraga ya? lah. Emang hatinya bola ya? Tapi emang dari bentuknya dulu bola juga hatinya ya? gitu. Kayaknya. Bulat. Bulat Otaknya ada. bola. Tapi emang ini waktu pengen jadi pemain bola tiap hari juga dari dulu udah main bola. Ya, jadi di SMP kampus itu dibikin larangan nggak boleh main bola sebelum jam pelajaran karena angkatan gue. Jadi kita pagi datang ke sekolah itu main bola dulu. Datang sepagi mungkin, semakin pagi supaya semakin lama mainnya. Masuk kelas itu baju Badan udah basah, kuyup. kuyup gitu. Nyambung Terus- dikit ya, kan tadi kenapa casting, kalau gue ngehnya di awal 2000-an itu semua orang yang blasteran, yang campuran Pasti dicari masuk ya. ke dunia hiburan gitu. Kayak dia acting lah, dia main sinetron lah, dia jadi model. Nggak mungkin nggak deh. Gue Masih I sih don't know sampai anyone yang nggak blasteran dulu, kayaknya nggak pernah foto lah, nggak pernah apa gitu, jarang banget. Sampai hari ini ya. Blasteran oriental tuh Iya, gitu-gitu iya, ya. iya. Dicari Iya. banget ya. Ya Iya. mungkin ya. Iya. Eranya. Eranya Iya, sih. iya, iya. Yeah. Anyway, Darius 20 tahun. Kalau yang Baba 11. 11 tahun umurnya. Umurnya. Iya, umur. Tapi Mulai, pengalamannya luar biasa. Mulainya. Iya. Mulainya. Mulai ini. syuting Kerja, pertama kali syuting. tadi Baba umur 4 tahun. Iya, 4 tahun, tapi sebelum itu Sebelum itu di kandungan kan? iklan.
Pertama-tama Iklan? iklan. Film pertama kayaknya film Korea deh. Tapi cuman tayangnya di Korea doang. Terus habis itu baru sinetron. Oh gitu. Lo Film belum Korea pernah kan tahun belum jadi- syuting film Korea? Avenger. Nggak tahu. Cari film Korea tapi nggak ada dialognya. Ya enggak kan bayi. Enggak kan umur 4 tahun kan? Iya kayaknya nggak ada dialog. Nggak ada Aku dialog. pun nggak ingat. Jadi kamu selalu pokoknya jadi anak orang aja. Kayaknya sih masih gitu ya. Iya. Waktu casting tuh jalan sendiri nggak ngerangkak gitu. Tata gitu. Yang pengen sebenarnya jadi artis Baba atau Mama? Pertama-tama mama yang saranin sih. Emang masih kecil nggak ngerti. Iya benar Tapi juga emang ya. lama-lama memang kebiasa sih, suka. Baba Dengan- suka dengan pekerjaan Baba sekarang? Suka-suka aja udah. Oh, Biasa. suka. Udah biasa. Tapi emang ada anak yang kecil dari umur 1 tahun doyan tampil kan kelihatan. kelihatan. Jadi mungkin kalau mamanya lihat nih kayaknya suka Cocok nih show nih, gini pas nih, nih. performing. Makanya Dari habis itu bayi bikin gitu. casting. Dari bayi pas. udah nyari kamera. Pas lagi di foto udah Enggak, udah benerin rambut. Dari bayi udah gemes. Apa yang paling Baba suka dari pekerjaan Baba sekarang? Palingan buat syuting sama orang-orang, buat ketemu sama orang-orang Baru. berbakat dan learning juga kan, Oh. grow juga, dan emang seru aja. Seneng ya? Nice. Kamu waktu kan masih muda banget ya. Jadi masih umur Ini 11 tahun ya umurnya. Masih umur 11 tahun. Tapi kamu sebenarnya udah tahu Bapak Darius siapa, Ibu Luna siapa gitu. Iya. Udah tahu tapi. Tapi Jujur aku aja, nggak kasih begitu. jujur aja Nggak usah Baba. nyenengin Kan hati kayak kita. anak aku kan nggak tahu gitu. Kan nggak Maksudnya ngikutin. untung kayak banyak selebriti gitu tahu banyak enggak, tapi ya tahu lah 1-2. Oh, kayak pernah dengar namanya Pernah gitu. dengar, ya. Cuma kan Sebelum ketemu kita yang Baba tahu siapa? Udah tahu dua-duanya. Udah. Enggak, aku pengen tahu Kalau maksudnya nggak tahu di juga teman-teman Selain kita berdua, di teman-teman Baba gitu kayak kalau liatin selebriti gitu. Emang kurang sih Kurang aku, ya? Iya. Gini, seleb yang kamu follow di Instagram. Nggak ada ya? kayaknya. Followingnya dikit. Nggak tahu. tapi kalau seumur dia memang nggak ikutin dunia itu, nggak Iya. ngikutin selebriti. Cuman Tapi kan- syuting aja ikut aja. Iya tapi kan pasti ada biasanya kayak teman-temannya yang diikutin, peersnya, maksudnya seumuran Oh. teenagers Iya, gitu. Iya sih. Yang umur 30 ke Kurang. atas mungkin nggak di-follow ya. Iya Tapi- pasti banget. Jadi- Tapi kan nggak tahu siapa tahu kan kita suka Taylor Swift gitu sama kamu gitu. Nggak Biasa juga. aja. Enggak begitu. Jadi kamu nggak punya idola, selebriti luar negeri, selebriti Dalam negeri gitu. You adore like pengen acting sama siapa gitu. Siapa ya? Siapa? Yang belum. Yang belum siapa? Kalau yang udah siapa? Yang Winona Ryder? Winona Ryder tahu kamu? Tahu. Tuh. Oh, Stranger Tahu Things. berapa? Iya, sama Karena Stranger Things. Girl Interrupted. Wow, itu Wow, itu film film tua lama banget loh. loh. Iya. Film tahun 90-an. Sama Beetlejuice. Itu juga tahun 90. Oke. Itu aku masih kecil loh nonton Palingan gitu. paling itu Winona. Oh, suka Winona Ryder. Iya. Kalau Darius nih, anak-anaknya nggak ada yang pengen ngikutin ibu bapaknya gitu? Kayaknya jauh banget nih. Kita bebasin sih ya. Gue sama Dona bebasin. Walaupun dari kecil udah pada ikut syuting juga gitu. Oh, Dan nggak ada yang pengen. Diego, Lionel, Sabrina juga sempet, tapi nggak ada yang Tergugah hatinya gitu, Kak pengen dong tampil gitu atau enggak. mau gitu. Even Sabrina sekarang karena udah lebih besar ya. Biasanya dari kecil tuh kalau misalnya mau ada syuting atau apa lebih banyak sama brand kan. Terus kita tanya dulu sama anaknya mau nggak, ceritanya kayak gini, kamu harus kayak gini gitu. Kalau mereka iya baru kita okein Ajak. gitu kan, baru kita ajak gitu. Nah sekarang even Sabrina kadang kalau tanya, Cap ada yang mau nawarin kamu kerjaan ini kayak gimana? Kayak gini? Nggak, bisa Oh, gitu dia. gitu. Iya. Ini lumayan loh Cap. No. Oh, gitu. Kamu begitu kakaknya denger, Cap, kok kamu tolak yang itu gitu. iya. Bisa kayak gitu. Oh, lucu dong. Tapi lucu juga bisa memutuskan untuk ininya dia sendiri gitu kan ya. I see. Jadi apa ya? Mereka benar-benar kita kasih kebebasan untuk milih dan nggak kita paksain sih. Paling kalau udah ini lumayan nih gitu. Bujuk-bujuk gitu. Cap, yaudah. Kalau Bapak udah nggak bisa gitu kayak, mah aku nggak mau yang ini gitu. Aku nggak deh, nggak mau syuting gitu. Aku mah oke-oke aja. Oke aja, aduh. Ya udah ambil aja. Semua kesempatan ayo gitu ya. Ayo let's go. Apa nih kan kamu ceritanya udah 4 film, udah iklan. Udah Iya, 4 film kan iya. katanya udah pernah syuting iklan. Hmm. Ada Sinetron. pengalaman yang paling memorable nggak?
dari semua yang pernah kamu kerjain? Yang kamu inget ya waktu bayi mungkin kamu nggak inget. Tapi the last 5 years inget lah. 5 tahun Kalau dari terakhir. bayi nggak inget aku makanya. Apa Yang ya? 5 tahun terakhir deh. 5 tahun terakhir. Apa ya? Yang paling seru. Pasti paling seru palingan apa ya? Sling atau gimana gitu. Ya, Oh, di bisa. Palingan. sling. Kalau syuting dia suka di Tantangan. sling-sling Atau gitu. karakter yang paling sulit kamu mainin? Ini. Sumala ya. Ini. Paling challenging. I have to say kayaknya kamu paling challenging di sini ya. Iya. Horor pertama juga. Enggak. Enggak. Film horor udah pernah kan sebelumnya Pernah. kan? Ya. Tapi maksudnya as a character di sini paling seru Iya. ya. Oke. Seneng nggak dapat peran-peran yang challenging gitu? Senang. Seneng ya? Harus butuh lebih fokus. Oh, Kalau challenging berarti ada acting coach di lokasi atau kamu emang ada waktu sekolah reading. acting? Ada waktu reading ya. Oh, pas reading. Pas reading. Yang memberikan kamu arahan ada nggak dari nggak tahu ada mentor lain nggak di luar set gitu misalnya? Enggak ya. Nggak ya? Rizal, Pak. J- Iya, Pak iya, Rizal. Pak Rizal. Jadi banyak belajar sendiri juga ya by doing ya? Hmm. Oh, hebat juga ya. Leo sama Diego. Hmm. Kemarin sempat akademi di Prancis, terus Pindah ke mau Portugal. pindah ke Portugal. Hmm. Tetap masih pengen pursuing the Iya, apa ya, football career. Terutama buat Leo ya, karena kan ini di persimpangan gitu. Dia harus mutusin setelah selesai SMA dia mau lanjut Ngapain? kuliah atau mau fokus di bola atau dua-duanya gitu kan. Karena kalau dari akademi yang kemarin memang ada kesempatan untuk jadi student athlete dan dapat scholarship di US gitu. Tapi terus kita diskusi panjang lebar dan ngelihat situasinya kayaknya udah waktunya Leo buat ngejar, dan dia memang eager banget ya, dan pelatih juga bilang dia punya potensi buat jadi pemain pro di Eropa. Jadi akhirnya kita putusin untuk ya udah kita coba untuk masuk ke level pro, karena kalau sekarang kan jatuhnya di semi pro, academy development soalnya hitungannya semi pro di sana. Jadi mereka latihan seperti akademi yang youth pro, tapi bedanya nggak ikut kompetisi resmi. Jadi mereka cuma uji coba atau ikut turnamen-turnamen aja gitu. Iya. Nah, jadi akhirnya kita coba sortir beberapa negara dan ketemunya di Portugal. I see. Nah, itu yang nyari siapa sih sekolahnya? Anak-anaknya sendiri atau dari sama Dona? Sekolah akademinya. Ah. Sekolah akademi aku sama Dona. Oke. Kita pakai agent juga waktu itu. I see. Oke. Karena tadinya sebenarnya berpikirnya nggak benar-benar cari development academy ya, tapi sekolah yang bisa dormitory, karena kendalanya kan kalau untuk yang minor student mereka secara legal kan agak susah untuk nggak boleh tinggal sendiri. Iya gitu. Kayak ke Belanda misalnya, kita sempat pertama itu sebenarnya tujuannya Belanda karena banyak saudara di sana kan. Itu by legal ternyata harus di adopt gitu. Nggak legal repot guardian ya? aja. Iya nggak bisa. Waktu itu mau ngurus visanya ya. Oh, yang repot sekali. Oke. Kita dapat infonya seperti itu akhirnya. Dan kebetulan juga pandemi, akhirnya kita pending setahun. Terus during that period kita dapat agent, bantu cari sekolah yang dormitory. Ternyata ada yang Di Prancis. ya di Spanyol sebenarnya kita tahu udah lama ada gitu. Cuma mereka terpisah biasanya. Jadi mereka Nggak boleh cuma di ngurusin. kakak ya? Enggak. Bukan, mereka cuma ngurusin latihannya. Oh, Jadi tinggalnya sekolahnya kita ada. tempat tinggal cari sendiri. Iya, cari sendiri, sekolah daftar sendiri gitu, local school gitu kan. Which is nggak masalah, cuma kan kendalanya bahasa kan. Kalau udah Iya, international benar. school berarti mereka harus belajar bahasanya dulu. Benar. Gitu. Nah, ini kan pasti yang denger ada aja nih anaknya juga jago bola ya. Pengen gitu. Terinspirasi gitu. Nah, ada syaratnya untuk masuk nggak? Ada tryouts-nya lah, atau misalnya harus bisa bayar berapa? Kalau di akademi yang development ini, akademi development ini sebenarnya terbuka buat semua, tapi paling nggak udah punya basic. Tadi kan ngomongin agent sekolah ya, ibaratnya. Jadi sebenarnya agent ini mencarikan sekolah yang tepat buat Iya, anaknya. dia memang biasa handle untuk student yang mau abroad, Oke. tapi biasanya memang untuk kuliah. Tapi Ini kalau ini spesifik kan buat case pertama dia minor gitu. Oh, gitu. Jadi banyak Ini ada peluang kaget-kagetnya berarti. juga Iya. gitu kan. Wah, minor nih agak beda nih gitu kan. Boleh tahu nggak, ini penasaran ya, karena aku kan juga punya anak SMA ya. Aku pengen tahu, kan di sini juga sekolah bisa mahal nih, international school lah, sekolah national plus lah gitu. Dibanding di sana, agak mirip nggak atau jauh lebih mahal di sana? International school. Nggak, yang sekarang yang yang sekolah bola ini. Dormitory. Termasuk tempat tinggal ya berarti ya? Iya, termasuk tempat tinggal, makan, insurance,
Ya kalau boleh sih pengen di-share sih angkanya berapa. Kalau if you're comfortable, kalau nggak pengen tahu aja. Is it mirip sama sekolah internasional? Banyak yang nanya sih, kadang suka DM gitu kan, pada nanya kalau di sana itu per 10 bulan ya, program 10 bulan itu kita start di 63.000 euro. Satu anak. Satu anak. Wow, Satu anak. Itu kayak kuliah loh. Kerjanya Iya mantep. kayak kuliah. Iya kayak kuliah loh. Gila. Banting tulang kita kerjanya. Iya, kebayang sih, keren banget. 1 M setahun, 1 M. Iya. Wow. Satu anak. Tapi apakah ada kesempatan misalnya udah jago banget tryouts dapat scholarship atau semi scholarship, jadi bayarnya setengahnya? Untuk sekolah itu enggak? Oh, untuk sekolah Untuk itu. akademi. Karena private ya? Karena mereka memang ya orientasinya adalah individual development gitu. Sebenarnya kalau memang anaknya talented banget, kita bisa coba cari negara yang punya youth development bagus, dan itu kan sebenarnya kalau di Eropa rata-rata negara-negara besarnya udah bagus ya. Gitu. Tinggal challenge-nya adalah cari guardian-nya dan tempat tinggalnya. Gitu. Nah, itu yang bikin cost-nya bisa jadi lebih tinggi ketika tinggal sendiri kan, harus rent apartemen misalnya, makan segala macam, insurance juga nggak murah gitu, flight bolak-balik gitu kan. Itu juga mungkin Gitu. yang bikin overseas student tuh kesempatannya nggak sebanyak yang emang udah tinggal di situ. Iya. Tapi memang secara Secara tulang beda ya, makanan juga sebenarnya kayak bisa compete kalau Bisa. makanan ya. Sebenarnya gue Sama yakin anak-anak sini anak-anak gitu. Indonesia bisa. Yang membedakan itu sebenarnya ada beberapa poin ya. Gue sebutin yang paling keinget umum lah aja ya. Ini kita harus bedain yang sudah level pro. Kalau di Indonesia itu ada klub-klub Liga 1 yang mereka harus punya Youth Pro kan, nyebutnya EPA, Elite Pro Academy. Ya. Itu mereka ada kompetisinya juga. Kalau nggak salah musim ini 16, 18 sama 20. Lalu ada SSB, Sekolah Sepak Bola, yang latihannya seminggu 3 kali gitu. Nah, yang paling membedakan di Indonesia ada tapi. ada. Ini gue bilang ini di Indonesia. Oh, ini di di oke. Indonesia. Kalau di Eropa bahkan sampai tier terbawah biasanya mereka punya 5 sampai 6 tier kompetisi dari yang banyak level paling dong. atas sampai yang amatir, I see. yang regional. Banyak kan? Banyak, dan semua punya youth team. Oh, jadi ada yang seniornya, ada yang youth. Iya, dan itu berjenjang. Jadi biasanya mereka akan ada reserve, itu udah campur tuh U23 segala macam sama senior yang lagi recovery segala macam gitu ya. Terus U19 biasanya mereka akan berkompetisi di yang paling tinggi itu di National League-nya. Terus ada yang 18 atau ada yang loncat ke 17. Nah, 18 biasanya mainnya di regional, 17 nanti nasional lagi. Lalu turun sampai ke usia 10 biasanya. Itu yang benar-benar setelah udah latihan pertama kali kompetisi di umur sekian. Iya, Pak, dan ya? semua ada kompetisinya. Jadi kayak misalnya kayak di Portugal ada satu kota kecil dekat Porto namanya Braga. Iya, tahu. Setiap weekend ada 500 pertandingan sepak bola di semua kelompok umur, Gila ya. laki-laki dan perempuan. Dan ini resmi ya? Resmi di bawah federasi. Di bawah federasi Jadi kan? kalau bicara piramida pembinaan ya di sana udah lengkap banget. Di Ya, Indonesia kan masih strukturnya dan sketchered sistemnya, semuanya ya, gitu ya, kan. ya. Nah, yang membedakan di level SSB sama akademi development academy yang kemarin anak-anak gue belajar, yang pertama adalah intensitas. Intensitinya jauh. Misalnya mereka latihan 1,5 jam, di sini mungkin kayak cuma latihan 40 menit. 40 menit. Kebalik. Kalau di sini 1,5 jam, di sana sana tuh cuma 40. kayak 40 menit. Oh, justru lebih pendek. Bukan, intensitasnya. Oh, intensity. Oke. Iya, dan itu kan akan membedakan hasilnya. Oke. Yang kedua, ya ini gue harus minta maaf tapi harus jujur juga, pelatih, kualitas pelatihnya di level SSB gitu. Mereka yang boleh melatih youth player itu udah harus punya level tertinggi, lalu ngambil lagi spesialis untuk youth development. Itu menghambat maksudnya. Knowledge-nya jadinya beda kan, Beda. level tertinggi. Di sini Benar. untuk pelatih SSB rata-rata tuh C atau D, which is itu 2 entry pertama gitu kan. Ada beberapa jadi SSB yang paham. sekarang udah mulai B gitu kan, Oke, tapi paham. ya itu proses yang kita harus kejar gitu. Kayak beda akreditasi gitu. Iya. Iya, gitu. Nah, itu membuat pemahaman cara bermain sepak bolanya Jadi beda. itu beda gitu. Dan kalau di sana ya selain makanan segala macam, disiplin, lifestyle, lingkungan itu pengaruh banget. Karena semua bilang hal yang sama bahwa
balik lagi ke lingkungan. Dan lingkungan pertama yang paling lama tempat anak itu tinggal ya lingkungan rumah. Gitu. Seperti apa kondisi di rumah, mindset yang akan dibentuk sebagai pemain pro dan lain-lain gitu. Jadi itu beberapa hal yang keinget lah gitu yang membedakan pada akhirnya di level senior nantinya. Ini kan sebenarnya udah kayak mau jalur atlet ya, mau jadi kan goalsnya pasti menjadi pro player. Semoga. Idealnya di Eropa atau apapun itu. Ya menurut gue idealnya sebenarnya banyak jalan, nggak cuma satu-satunya, tapi menurut gue idealnya dengan kemampuan anak-anak gue juga yang mereka bukan natural born talent player gitu kan, mereka harus kerja keras gitu untuk bisa jadi atlet. Ya idealnya di sana gitu, ekosistemnya udah kebentuk, mereka bisa belajar di tempat yang terbaik gitu. Dan ya kemarin kayak Diego gitu ya, sempat dipanggil masuk timnas gitu, tapi akhirnya nggak lolos seleksi. Ada yang bilang ya udah jauh-jauh ke Eropa nggak lolos seleksi. Buat gue refleksinya adalah kalau anak gue nggak ke Eropa dipanggil pun juga enggak gitu. Yes. Jadi gue ngeliat komparasinya ke sana bahwa dia belum lolos seleksi ya itu proses yang dia harus jalani gitu. Dan ketika melihat bagaimana di dalam tim pola latihan, kualitas anak-anaknya, ya gue bilang sama Diego, ya mungkin memang kamu belum siap. Jadi kamu harus berlatih lebih keras lagi gitu. Karena kan ini bicara nyari 11 atau 23 pemain terbaik gitu kan. Cuma yang terbaik yang bisa. Dan gak semua orang first try langsung dapet loh, iya kan? Iya. Dan tujuannya bukan untuk tujuan latihan, tujuan main bola bukan untuk jadi pemain timnas. Tujuannya adalah untuk jadi pemain pro. Betul. Ketika itu sudah tercapai dan you are one of the best, ya otomatis dipanggil kok. Iya. Betul. Setuju. Betul. Oke. Nih next nih, apa ini sumala-sumala yang dipakai anda ini? Mungkin Luna boleh saya interview Luna Maya. Kenapa Mbak Mari? Apa nih sumala ya? Malah apa ya? Sumala apakah nama orang, nama daerah, nama ini dedeknya. Oh, nama Kumala. nama babynya. Baba punya adik kembar ya namanya Sumala ya. Sumala, Kumala. Tapi kembarannya agak sedikit berbeda. Tapi kembarannya lahir atau tidak? Lahir, kedua-duanya lahir. Oh, dua-duanya lahir. Iya. Lahir dan grow up bersama. Enggak sampai grow up. Ini bapaknya kerja. Yang jahat bapaknya atau ibunya? Bapaknya. Cepet loh jawabnya. Enggak. Jadi ini apa? Sinopsisnya apa? Apakah ini dari cerita viral, dari buku kah? Atau kan sekarang lagi hits kan yang Dari begitu thread. gitu? Dari thread, bener dari ya? thread bener. Oh. Thread di X. Oke. Ya kan? Udah baca nggak? Udah, Threadnya baca? iya, Oh, habis. habis. Jadi thread di X ini berarti dipertanyakan fiction atau non fictionnya nyata atau enggak? Atau Kalau menurut threadnya, fiksi? kalau menurut threadnya ada lokasi yang sebetulnya, tapi kan disamarkan, nggak ya di spill lah gitu, Iya, tapi nggak diungkapin. Ada beberapa foto-foto benda-benda kayak misalnya sesajennya gitu di daerah itu gitu, Ya. Semarang ya. Di daerah Semarang. Jadi sinopsisnya apa, Ibu Luna? Coba. Dijawab. Bapak. Kamu tahu nggak sih Ayo Bapak ceritain dulu. Bapak, ayo Bapak. Coba ceritain dikit-dikit. yang kamu tahu yang kamu Yang tahu. kamu Spoiler. Nggak apa-apa. udah pasti Nggak spoiler apa-apa, lah. spoiler aja. Jadi orang makin banyak. Enggak, yang kamu tahu dikit aja. Ceritanya apa? Ibu Sulastri pengen bikin apa? Pengen punya Pengen anak. bikin anak. Buat apa? Ibu Sulastri Nggak itu bisa. Luna? Iya. Luna, oke. Ibu Sulastri nggak bisa punya anak, tapi emang butuh apa warisannya apa sih? Iya, buat penjaga. buat warisan. penjaga warisan, iya. Tapi nggak bisa, jadi akhirnya ke apa tukang pijit Dukun. ya, Iya, dukun tukang ya, pijit. dukun ya. Tukang pijit bener sih tukang pijit. Iya emang. Sport massage lah ya. Otot ini Ya, rahim. fisioterapi lah ya. Terus akhirnya hamil. Akhirnya hamil, Anaknya tapi kembar. anak iblisnya ceritanya harus emang cuman diprotek aja sih, cuman buat dampingin aja sampai umur berapa? 10. 10 tahunan, tapi waktu lahir buruk rupa dan Jadi Sujiman pas keluar dua akhirnya tapi kan? iya Pas lahir dua. Dua. Baba, si Sumala dan Iya. si ini. Kumala. Iya, tapi Sumalanya agak Oke. Agak-agak. Agak buruk rupa. iya, terus Sujiman mungkin apa Nggak ya suka. nggak suka atau Sujiman takut itu siapa? Bapak. Oh, Bapak Sujiman. mungkin takut reputasinya kenapa-napa atau gimana Oke. gimana dibunuh.
Boleh nggak di spoiler? Emang Ada di emang thread. gitu Oh, plotnya oke, kan. oke, oke. Emang Boleh gitu nggak plotnya di-guys? kan. Ya karena ini Oh. bukan cerita original kan, ini Iya, udah iya. ada Orang juga detail. tahu ceritanya lah Iya. ya. Oke, oke. Nah, oke. Baik, pintar. Yeay. Wow. Berarti Dapat kontrak lagi. Berarti di Sumala ini yang ceritakan adalah drama Keluarga. keluarganya. Terus Bapak si yang ini Jiman. jahatnya ke anaknya dong apa ke istrinya juga? Ini soalnya lagi hits KDRT. Di berita lagi serem-serem gitu kan ceritanya. Tapi memang di era itu kan 1940 ya. Ini Memang iya patriarki masih kuat banget kan, dan agak apa ya, otoriter, mungkin agak keras gitu. Orang-orangnya kan bentuknya seperti itu ya zaman dulu. Nah, My way tapi or no way. iya, dan dengan kuasa yang dia punya, dia merasa ya pikirannya dia, omongannya dia itu absolut jadinya gitu. Jadi ya kalau iya enggak gitu, semua harus ikut gitu. Karena Sulastri dalam posisi coba untuk balance kan, tapi di satu sisi juga punya kesadaran dia punya kewajiban untuk ngasih keturunan, kalau nggak posisinya kan pasti terancam. Tapi cerita kayak gini kan udah nggak asing ya di Indonesia. Kalau kita menginginkan sesuatu yang kita nggak dapet, pergilah ke orang pintar, ke dukun gitu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya kan, mau cari jodoh lah, Iya. mau tambah kaya, pengen punya anak gitu. Kalian percaya nggak sih gitu? Percaya nggak? Percaya nggak percaya, ceritanya ada aja soalnya. Iya, ceritanya Anda ada kita aja. sering dengar kan Iya, kita. iya. Tapi never happen to me sih gitu. Ya, Lo mau ngapain lagi lo? Minta apa Ya lo? gue Cuma nggak maksudnya mau. ya jangan. Cuma kan kita sering dengar, berarti kan ada banyak orang yang mencoba melakukan. Ya nggak, maksudnya nggak pernah terjadi dengan diri gue kayak datang ke dukun terus kayak aku pengen kawin, aku pengen kaya, aku pengen, gue kan nggak pernah. Iya nggak, tapi Cuma maksudnya kan banyak yang seperti itu. nah, Mungkin yang jadi honestly I don't know. Ada mungkin ya, dengar aja sih. Denger aja sih, tapi kayak datang. mengalami langsung kayaknya. ya, ya. Bapak pernah ke dukun? Enggak. Karena kan kita Orang sering pinter. dengar orang susuk lah, dipelet Ah, lah, itu dijampi-jampi lah. Dukun harus patah dikon- tulang mungkin Bu, saya pernah. Itu Haji Naim ya. Itu tukang pijet juga tuh. Oh, itu pijat juga ya? Pijat Tapi itu. bukan fisio ya? Maaf itu Itu dukun kategorinya bukan. iya maaf ya, maksudnya soalnya kategorinya bingung tuh, kadang-kadang dipijat gini tiba-tiba yang patah jadi nyambung gitu. Waduh, ilmu apa ya? Serem ya. Aduh, Ilmu nggak tahu deh. nyambung. Daripada salah ngomong. Iya enggak. Oke, tadi kan katanya karakter Baba paling susah nih film ini. Apa yang bikin susah? Prostetik mungkin. Sama Iya. ada berapa scene harus keluar dari comfort zone mungkin. Ya. Kayak apa tuh? Bapak bagus ya. Yang ayam. Iya. Ada ibu juga. Ada Kasian banget ya. Nangis ada semua. aku ada scene. Aku ke kandang ayam makan ayam. Hidup-hidup ya. Hidup-hidup terus habis itu ternyata ya matang sih, tapi masih ada kulitnya, masih ada kepalanya, bulunya maksudnya. Enggak, ini beneran kamu Beneran. harus Ini makan beneran, ayam? aku harus makan, aku bisa pegang bulunya kayak It's real. ayam mati. Dan aku disuruh makan, aku anaknya teksturan ya. Jadi agak Enakan geli gitu, aja sampai enak. muntah-muntah gitu aja sih. Itu emang nggak dimasak dulu? Dimasak. Oh, dimasak, cuma Matang. belum Nggak di- belum halus. Biar kelihatan. Masih Karena ada kan bulu. sebenarnya dia ceritanya makan ayam hidup, Oh, oke. tapi kejadiannya ayamnya direbus. Darah-darah gitu. Kan Merah-merah. udah rebus ya mateng ya. Kan ceritanya hidup. Gimana sih? ceritanya. Kan ceritanya hidup, jadi ada efek-efek darah Iya. gitu loh. Nggak dikasih Iya darah dong. aja udah enak ya. Itu aku ingat banget. Aku mesti makan ayam itu. Aku cuma Ya Baba, nanti itu di ini kok bohong-bohongan. Kayak Amazing Race gitu ya, tantangan-tantangan Iya, baru iya, ya. iya. Gitu. Iya jadinya kan? ayam pop. Oh, jadi ayam pop. Enak dong ya. Darahnya sausnya dong. Iya, Iya, orange-orange. manis. Iya, iya. Terus makan kecoa juga ya Baba ya. Iya. Enak sih itu. Hidup. Maksudnya apa itu apa? Kayak jello gitu. Nah, Tapi kan enaknya acting adalah timeless ya. Doesn't matter how old you are, there's always a role gitu. Ya dong. Iya. Iya. Cuma mungkin dulu first role, sekarang mulai second, terus abis second mulai third. Enggak dong, ini peran utama Iya dong. iya iya. Maksudnya kan kalau umur tuh kan Oh. bisa kan dari Baba mulainya tuh juga mungkin side role Iya, iya, gitu. iya. Terus abis itu main role anak-anak. Iya. Abis itu naik dikit lagi Benar. remaja. Nanti bentar lagi Baba nih mulai anak-anak SMA nih. Terus nanti naik lagi anak kuliahan. Iya. Waduh. Iya. Abis kuliahan first jobber.
Habis itu ibu-ibu. Masih panjang karirnya. Masih panjang Tapi banget, emang Baba. emang Baba pengen main film terus atau nggak ada cita-cita yang lain yang kamu pernah kepikiran nggak? Enggak sih, pengen jadi aktor aja. Oh pengen jadi aktor, Aktris. aktris, oke. Bisa nyanyi juga? Enggak. Oh nggak bisa. Takut. Kalau dance? Enggak juga, Nggak aku cuma juga. bisa. Belum dicoba kan. belum bisa, belum pernah belum. latihan aja. Iya, palingan ya acting aja. Olahraga? Pernah coba main bola mungkin? Enggak. Enggak juga. Kayak sport enggak. Sport Parkour dia. Waduh. Parkour tuh? Parkour loncat-loncat. Oh. Dia ini mau olahraganya. Jempol. Suka main game ya? Oh main game. Emang enggak. Enggak Sports. Nggak juga. main game juga. What's your hobby, Papa? Nonton. Baca. 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 What's your Oh, suka favorite baca. ini book? Novel atau Metamorphosis. oh ya? Franz Kafka. Oh, Mungkin. sci-fi gitu sukanya. Bukan. Apa itu? Itu tentang cowok yang jadi apa ya? Kupu-kupu? Bukan, kecoa. Oh, Habis gimana? itu yang jadi kecoa. Terus habis itu keluarganya mulai disown dia. Karena dia jadi kecoa. Wait, ini Iya. komik ini? Ini fiction Bukan. kan? Oh, fiksi. Bawa cerita Iya. Oh, fantasi gitu. Iya. Oke. Seru banget. Ini Banyak novel tuh. atau komik? Lumayan sih. Novel, buku. Novel, Bisa. oke. Klasik. Ah, I see. dapatnya di mana, Baba? Beli. Oh. Ada online gitu. Oh. Kan kalau lagi syuting nunggunya kan lama kan ya. Iya. Kamu biasanya baca buku atau main kalau dengan yang- bapak dan ibu. Kalau ini sih lumayan jarang sih, tapi pernah baca buku di set. Oke. Jadi Ada. biasanya ngapain untuk ini nunggu Tidur to kill dia. time? Tidur, Kalau nggak tidur, makan, main handphone. main handphone, main Monopoly Deal. Oh iya. Oke. Nah ini syutingnya di mana nih? Kok gue lupa, lu kebayang Ini syuting kita sampai lupa? jauh banget. Kita tuh di luar kota yang benar-benar jauh banget, terpencil banget. Itu namanya Puncak. Oh oke jauh banget. Kan naik ke puncak gunung soalnya. Iya, kiri kanan banyak Pohon cemara. Kamu tahu nggak lagu naik puncak gunung? Enggak. Naik ke puncak gunung Nggak pernah dengar? tinggi sekali. Mungkin harus diajarin lagu anak-anak. Nanti kita jalan-jalan ya Bapak ya. Pada hari Minggu Pada hari Minggu ku turut ayah ke Itu tahu kota. juga? Nggak tahu juga. Naik delman sepatu kuda, ku duduk di muka. naik delman istimewa. Oh iya, salah nih. sepatu kuda. Balonku tahu dong balonku. Balonku ada. Atau kalau ini tau nggak? Burung kakak Iya, tua. Oh, Oh, itu tahu. Tahu. Balonku tahu. Pelangi tahu pelangi. Pelangi Ada pelangi. pelangi. Salah. Salah. Bukan. konsepnya. Bukan. Iya. Oke, ini kalian kalau promo kan pasti udah banyak kemana-mana. Apa sih yang mau dijual dari Sumala ini? Angle-nya yang bikin gigit gitu loh. Bikin gigit. Kenapa ya aku harus ke bioskop beli tiket nonton Ayo, Sumala? Baba. Kenapa aku lagi? Biar kamu ngomong deh, tadi bapak ibu yang ngomong. Enggak, apa ya? Oh enggak, gimana? Ayo Bapak, kenapa? Kan kamu udah syuting. Kamu harusnya ngomong gini, kalau pengen melihat penampilanku yang super kece, harus nonton film Oh Sumala. iya. 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 Soalnya kan kamu beda banget di sini. Beda banget, kamu most challenging Iya, di benar. sini. Jadi mungkin kamu harus ngomong, mungkin kan di luar sana banyak fans kamu yang udah nungguin kamu berakting. Apa ya? Gitu iya aja. Iya. Karena kamu terlihat berbeda di film ini. makanya Iya, benar sih. Karena emang semua cast kru emang bekerja keras dan semoga bisa nonton biar itu paid off dan ya. Itu paid off. Dan Syutingnya- siap. Syutingnya selama bulan Ramadan dan Baba puasanya penuh loh. Gak pernah bolong. Enggak ada bolong. Masa? Ada. Ada. Ya tapi waktu sin berat kan kamu tetap Nggak puasa. ada. Kita ada syuting di Semarang, itu mataharinya 12. Wow. Panas banget. Iya, soalnya mallnya samping-sampingan. Oh gitu ya. Department store banyak ya. Belanja terus dong. Kita udah jamu sekarang. By the way, kan sekarang tipe horor tuh beda-beda ya. Ada yang horor yang gory, horor yang misteri, horor yang ngagetin. Ini horornya apa nih? Drama. Drama gore. Thriller juga kan. Ya. Ada misteri-misteri dikit kali ya? Enggak juga. Enggak. Tapi ngaget-ngagetin gitu enggak? Belum lihat juga soalnya. Enggak juga sih. Nggak terlalu ngagetin kayaknya, tapi banyak darah sih. Lebih kayak drama keluarga ya.
Tapi mencekam nggak? Iya. Iya. Drama keluarga ini mah. Lebih drama keluarga. Drama keluarga yang diakhiri dengan tumpah darah. ya, Nggak Lebih tahu. lebih kayak ke revenge kali ya. Iya sih. Tapi Luna jadi produser juga di sini. Iya. Wah, luar biasa. Makanya harus nonton. Harus nonton. Kalau enggak gue nggak balik modal nih. Kapan tayangnya boleh dikasih Gitu. tahu mungkin tanggal berapa? Iya, karena saya pede banget dengan cerita ini, dengan production ini, makanya saya ikutan memproduksi ya. Ya Yang kan? akan tayang tanggal 26 September 26 Oke. 2024. I see. Jadi go serbu Ya, bioskop. serem sih kalau yang udah main-main Lo nonton ke 21. Apa? Ada Gua liat posternya. Lo kirim ke gue. Iya, terus foto kan. Gila, ngeri amat nih, ngapain posternya begini di bioskop. Dan lagi banyak film-film yang seru yang kayaknya akan datang ya. Kerjaannya Baba itu. Iya Kamu kan? yang ngedit posternya? Bukan. Oh, bukan. Kita mengapa foto- lo di atas piring? Iya, kita foto-foto kerjaan Baba itu. Oh alah, tapi kayaknya berani ya, sekarang tuh horor di Indonesia udah lebih berani gitu. Jadi jangan lupa teman setia nonton Sumala 26 September di bioskop. Jangan nonton bajakan ya. Kita support film-film Indonesia, kita support Luna supaya semakin cuan. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Darius dan Udah sih, Ibu belum. Luna dan Enggak. Dede Baba? Coba Baba bilang lagi tanggal 26 gitu. Tanggal 26 September 2024. Nonton apa? Sumala. Yeay, Baba. Kira-kira gitulah ya, pokoknya trailernya juga udah rilis. Jadi kayaknya memang tegang, jangan lupa ntar lagi main di bioskop. Thank you so much teman Sia udah nonton. Jangan lupa nonton acara-acara kita lainnya. Dan ada juga subscription di TS Media YouTube channel. So, we'll see you next time. Thank you so much for watching. Bye bye.